Pemilu 2014 bertaburan caleg-caleg muda. Bahkan sebagian dari mereka berusia di bawah 25 tahun. Namun ketimbang memikirkan karir, mereka justru mencari peruntungan. Mengincar kursi legislatif meski minim pengalaman politik. Ketika banyak orang kecewa dengan kinerja wajah lama yang maju kembali, sanggupkah semangat caleg muda menggerakkan pemilih? Dan jika nantinya terpilih, mampukah mereka mengubah wajah parlemen Indonesia? Inilah penelusuran Lori Singer untuk Anda. Pokoknya di kampungnya Kirano tak dukung. Pengennya ngangkat itu seni kari budaya niki gendeng dados desa wisata meleh. Inilah kegiatan rutin Susanti Pujiastuti pada musim kampanye ini. Mengetuk sejumlah rumah di Bantul, Yogyakarta dari pintu ke pintu. Kampanye sendiri melalui sowan ke rumah-rumah kenalan dari keluarga, dari tetangga semuanya. Itu saya door to door, saya sowan, mohon doa restu, nyuwun pangestu sama dukungannya. Cara kampanye caleg asal Partai Golkar ini terbilang murah. Apa kabar Jawa Tengah? Tanpa orasi panggung, dangdutan, ataupun bagi-bagi uang. Saya bukan dari keluarga orang yang mampu, yang apa-apa, duit, saya sudah terbiasa cari uang sendiri dari dulu. Dan insya Allah kan nanti kalau niat kita baik, pasti juga nanti hasilnya baik juga, seperti itu. Di Bangka Belitung, saya bertemu caleg yang sepantar dengan Santi. Pasukan polisi siap, gerak. Namanya Syarifah Amelia. Dan inilah caranya untuk meraup suara. Kemudian makna dari kampanye pakai sapu lidi, ini apa sebenarnya, simbolisasi dari apa? Yang pertama adalah kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bangka Belitung juga sangat muak dengan yang namanya politik yang kotor. Kita merindukan kebersihan. Maka pengejauhan tahan dari kebersihan itu adalah, ya secara harfiah kita ingin membersihkan kota juga. Secara mental kita ingin tanamkan bahwa yang Syarifah Amelia perjuangkan, yang teman-teman saya coba sampaikan adalah kami akan berjuang untuk politik bersih. Sasaran Amel adalah kursi di Senayan. Sebuah tempat yang dipandang sebagian orang belum pantas untuk pemudi 23 tahun sepertinya. Siap jika dipandang sebelah mata mungkin sama yang usianya lebih tua? Udah biasa banget dipandang sebelah mata dari dulu gitu. Biasanya anak muda lulus kuliah akan berpikir untuk kayak cari kerja atau lanjut kuliah S2 atau apa. Amel mungkin 1:100.000 yang berpikir mau jadi anggota DPR. Kok bisa berpikir ke sana? Ya, anak muda ini selalu menjadi yang pertama untuk diajak jadi tim sukses dan selalu menjadi yang pertama ditinggalkan ketika sudah jadi ya. Jadi tidak ada pilihan lain, suara ini amanah dari teman-teman saya semuanya, saya pikir cukup penting untuk saya bawa ke ranah pemilu legislatif 2014. Tapi saya terus coba dobrak untuk dapat dukungan dari anak muda supaya saya dapat legitimasi untuk memperjuangkan mereka di parlemen. Demi duduk di kursi parlemen, Amel dan Santi harus bertarung melawan caleg wajah lama. Begitupun caleg muda Partai Nasdem asal Kebumen, Novi Wahyuningsih. Panjenengan mangke mempercayakan saya duduk di Senayan 9 April 2014. Panjenengan datang ke TPS, saya nomor 4. Padahal dari gambaran pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, pertarungan itu tidaklah mudah. 90-90% calon anggota legislatif dari semua partai politik itu adalah orang-orang yang sedang duduk di parlemen. Ya, kenapa mereka tetap diberikan kesempatan dengan asumsi mereka itu sudah membina konstituen, mereka sudah menyirami konstituen dengan berbagai macam proyek atau termasuk juga money politics. Saya bukan berkampanye negatif ya, tapi kalau Anda ingin mengubah komposisi parlemen di Indonesia
dari yang sekarang ada dengan generasi yang baru yang akan muncul ya, itu ya buat saya Anda tinggal pilih aja, jangan mengambil nomor-nomor topi ya, nomor topi itu nomor yang ada di atas ya, tapi ambillah nomor-nomor sepatu ya, karena nomor sepatu ini bukan mustahil adalah anak-anak muda yang memang baru terjun ke politik dan mudah-mudahan dia bisa mewarnai parlemen kita lebih baik ya, tapi lagi-lagi tidak ada jaminan bahwa banyaknya anak muda yang masuk ke parlemen itu juga kemudian akan mengubah wajah parlemen kita ke arah yang lebih baik, di mana sistem yang itu sudah busuk. Jadi itu yang saya pikir terjadi ya. Satu yang saya harapkan dari seluruh masyarakat Indonesia, pilihlah yang muda, jangan yang tua-tua. Mohon maaf, yang lalu-lalu, yang terbukti seperti itu, apa iya mau dipercayakan lagi ketika sidang? Tidur, daftar kehadiran di bawah 50%, bahkan buka-buka seperti itu. Yang saya harapkan, kenapa seorang pemilih cerdas tidak mempercayakan kepada yang muda-muda? Bagi Ikrar, bukan faktor usia yang menentukan kualitas wakil rakyat, tapi ada yang disebut dengan standar ideal. Kalau saya beri contoh satu orang aja ya, Paul Keating, dia udah menjadi anggota Partai Buruh sejak usia 19 tahun. Dia menjadi anggota Parlemen Australia pertama ya pada usia 25 tahun. Dan kemudian dia menjadi bendahara negara ya atau treasurer di dalam kabinet Bob Hawke pada tahun 83 ya pada usia 38 tahun. Dia bisa mengembangkan diri dan kemudian bisa menjadi menteri, bahkan kemudian menjadi Perdana Menteri Australia. Jangan Anda lupa, Obama itu pernah jadi kacung di dalam pemilihan presiden ketika John Kerry ingin menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Dengan dia menjadi kacung, menyiapkan kampanye, ataukah dia menyebarluaskan brosur-brosur kampanye, Anda tahu, kemudian tahun 2009 dia bisa terpilih menjadi orang hitam pertama yang menjadi presiden Amerika Serikat ya. Sejak kapan sebenarnya Amel bergabung dengan partai? Sekitar awal 2013. Saya sudah turun, saya sudah di daerah di Kabupaten Kebumen itu sejak 2012. Awalnya kan tidak pernah ada pikiran ya Mbak untuk jadi, tapi pernah sih cuma mikir kapan ya kayaknya bisa jadi wakilin rakyat kayak gitu. Terus kebetulan dikasih kesempatan. Para caleg muda tanpa pengalaman seperti mereka bukan mustahil mendapatkan kursi. Namun Ikrar meragukan kemampuan mereka mengubah wajah parlemen. Apakah kayak yang bisa kita katakan mereka terlalu dalam tanda kutip naif di dunia politik? Ini yang menjadi satu titik kelemahan di dalam sistem kepartean kita. Sebagian besar partai politik itu tidak memiliki satu usaha untuk melakukan kaderisasi dengan baik. Semuanya kan memiliki kewajiban yang sama untuk memenuhi angka misalnya 580 kursi di DPR ya, dan kemudian juga di DPRD juga demikian ya. Jadi Anda tahu ribuan calon anggota legislatif, makanya jangan kaget kalau kemudian yang penting ada orang mau jadi anggota dewan gitu kan, ya udahlah masukin aja. Walaupun kadang-kadang, lagi-lagi, kadang-kadang memang semangat itu tidak diikuti atau tidak diimbangi oleh pengetahuan mereka mengenai bagaimana partai itu berdinamika. Itu kemudian terkaget-kaget dengan sistem yang ada dan kemudian nggak tahan ya. Nggak tahan itu bisa saja dia kemudian keluar dari partai itu kemudian pindah ke partai yang lain ya. Atau kemudian dia kemudian ya udahlah cukup satu kali aku jadi anggota parlemen dan kemudian dia nggak mau lagi karena memang iya. Ini kayaknya Bang Ikrar lebih kelihatan skeptis gitu dengan. Saya tidak mengatakan skeptis, ibarat ada kopi satu gelas, ini anggota parlemen lama yang sekarang 90% mau ikut lagi masuk menjadi anggota dewan ya. Kemudian yang tadi anak-anak muda yang umur di bawah 25 atau cuma ya sekitar satu sendok makan susu dimasukin ke dalam kopi itu ya. Anda tahu awal-awalnya putih tapi lama-lama juga hitam juga. Maksud saya hitam itu tidak berarti buruk, tapi dia kemudian terbiasa dengan sistem yang ada di parlemen itu, yang ada di partai itu ya, atau yang disebut dengan
ya bisnis as usual lah gitu. Dan kalau seandainya Mbak Santi sudah terjun menjadi anggota legislatif dan ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Kita optimis aja lah, kita bakalan bisa gitu aja mikirnya kan. Besok kalau nggak berhasil gimana ya? Udah menyerah sebelum berperang dong. Pilihannya di saya tinggal 2 gitu. Jadi kita percayakan hidup kita ke mereka, atau kemudian kita martirkan diri kita, bismillah gitu, dengan kepercayaan yang teman-teman berikan ke saya coba masuk ke situ. Tapi tolong jagain saya, itu saya selalu bilang ke orang-orang, ke konstituen, tolong jagain saya gitu. Dalam hitungan hari, masa kampanye akan berakhir. Ketiga caleg muda ini memanfaatkan sisa waktu dengan segala daya upaya meyakinkan pemilih agar memilih mereka. Program apa sebenarnya yang ingin diwujudkan? Saya basicnya seni, kebetulan dibantu juga kan kota seni ya Mbak ya. Ibaratnya wahai teman-teman seniman gitu kan. Saya siap mewakili kalian, memperjuangkan bidang seni kalian dan budaya kita bersama-sama. Saya tahu bahwa anggota DPR RI itu punya dana konstituen. Angka yang saya dapatkan melalui riset kecil-kecilan kami adalah antara 1 sampai 1,5 M setiap tahun. Saya selalu bayangkan untuk diri saya pribadi bahwa ketika pemuda Bangka Belitung bulat mendukung saya, kalau saya terpilih jadi anggota DPR RI, maka akan ada dana bersama 1 sampai 1,5 miliar setiap tahun untuk komunitas-komunitas pemuda di Bangka Belitung. Jadi kalau bahasanya saya, kalian mau bikin acara apa gitu. Saya punya suatu gagasan, kalau di Kabupaten Kebumen ini ada bandara atau mall lah yang besar, itu akan menambah penghasilan dari daerah. Dan insya Allah masyarakat juga akan terpenuhi kebutuhannya dari mereka punya kegiatan di daerah. Tidak harus menggantungkan hidupnya di ibu kota. Segala jerih payah mereka akan terjawab 9 April 2014 mendatang. Akankah kesempatan datang bagi mereka yang minim pengalaman? Jadi kita pantas applause akan kenekatan atau justru mungkin keberanian para caleg muda ini? Kalau buat saya, kita terima ya, walaupun lagi-lagi nasihat saya kepada mereka ya, you have to be careful with that ya. Kenapa demikian? Karena dia ini kan hanya mengetahui parlemen melalui televisi, melalui surat kabar, melalui radio, atau melalui multimedia yang ada selama ini ya. Tapi dia tidak tahu bagaimana real politik yang ada di parlemen.